Halo semua, selamat datang di channel ini. Halo SN. Video kali ini rekan-rekan kita membahas terkait dengan bagaimanakah nasib honorer yang gagal pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Kita akan membahas di video ini. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan ditonton sampai habis video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan perkembangan terkini, informasi terbaru seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Saat ini rekan-rekan sekalian, ribuan tenaga honorer tentu mendapatkan kabar yang kurang bagus ya, karena ribuan tenaga honorer ini tidak lulus pada seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2. Hampir seluruh kabupaten honorernya seperti itu, termasuk juga di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat, yakni Pemkab Lombok Tengah. Nah, tentu kebijakan di Pemkab Lombok Tengah ini tidak akan jauh berbeda dengan apa yang ada di seluruh kabupaten di Indonesia. Apa yang diharapkan dan dihadapi oleh ribuan tenaga honorer di Pemkab Lombok Tengah ini hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh seluruh honorer yang ada di kabupaten se-Indonesia. Untuk itu bisa kita simak terkait dengan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini terkait dengan nasib tenaga honorer yang gagal pada seleksi P3K 2024. Rekan-rekan sekalian, ribuan honorer di lingkup Pemkab Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak lulus seleksi P3K tahap 1 dan tahap kedua. Bagaimanakah nasib para tenaga honorer yang ikut seleksi pada tahun 2024 dan kapan honorer database PKN yang tidak mendapatkan formasi P3K paruh waktu akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu? Ini dua pertanyaan yang sampai dengan saat ini menjadi pertanyaan umum bagi seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nah, dari Pemkab Lombok sendiri menyatakan bahwa mekanisme pengangkatan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K menjadi P3K paruh waktu sampai dengan saat ini masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Jadi rekan-rekan, sampai dengan saat ini regulasi teknis serta mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu belum ada dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah masih sama-sama menunggu mekanisme teknis dari pemerintah pusat. Nah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lombok Tengah menyebutkan bahwa untuk P3K paruh waktu nantinya juga akan dilihat dari sisi kemampuan daerah, kemampuan keuangan daerah, dan tentu juga melihat dari sisi kebutuhan daerah. Nah, ada dua poin yang menjadi landasan dari pemerintah daerah untuk mengangkat honorer menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama adalah kemampuan keuangan daerah, dan yang kedua adalah sisi kebutuhan pemerintah daerah terkait dengan jabatan-jabatan fungsional yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ia menyatakan bahwa ada ribuan honorer yang dipastikan tidak lulus ini besar kemungkinan akan masuk menjadi ASN melalui gerbong P3K paruh waktu. Namun bagaimana mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Jadi apa yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lombok Tengah ini, saya kira juga hal inilah yang dirasakan oleh honorer serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah di seluruh kabupaten Indonesia. Jadi prinsipnya rekan-rekan yang gagal pada seleksi P3K 2024, silakan ditunggu mekanisme resmi dari pemerintah pusat terkait dengan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Demikian info kali ini rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.